kita langsung tancap gas setelah liburan lumayan panjang, tapi libur talk show kita cuma sekali ya. Iya, atau mau mulai off lagi ya. Ini memberi Iya. kesempatan yang mudik itu supaya nggak berjubel di jalan. Oh gitu ya. Iya. Tapi senang hari ini kita semuanya dalam kondisi bersemangat. Bu Novi juga semangat. Sudah tidak puasa, jadi sebenarnya boleh ada air di sini sih boleh gitu ya. Cuman ini belum ada airnya. Selamat pagi, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Iya, mohon maaf lahir dan batin, Mas Aldi, Mbak Rovin dan juga sahabat Mercury dimanapun berada. Iya. Gitu. Ini kali ketiga saya ketemu dengan Mbak Rovin di talk show kita ya. Iya, ini karena yang setelah kedua ini, kita berdua doang ya. Iya. Waktu itu, oke. Terus soalnya nanti mau Mas, mau jengkar, jengkar. Apa jengkar itu apa? Sudah nggak di Surabaya lagi habis itu. Pindah. Oh, pindah. Iya. Oke, iya. Mbak Rovin sehat? Sehat, Mohon alhamdulillah. maaf lahir batin ya. Sama-sama minal aidin wal faizin. Kabarnya sedang melakukan kegiatan diet ya. Program pengurangan berat badan yang menyehatkan. Yang menyehatkan, betul. Ini kalau habis lebaran ini berat loh Mas. Soalnya makanannya Iya, begitu iya, menggoda gitu kan. Banget. Seminggu ini aku stuck karena cheating. Ya ampun, maafkan aku para mentorku. Ya, by the way, setelah ini mau pindah, maksudnya pindah ke luar Surabaya gitu. Ya, jadi mau pindah ke Jakarta. Oh. Kebetulan rezekinya di Jakarta. Iya, berkarir di sana Mas. Berkarir di sana. Berkarir di Jakarta. Akhirnya. Seluruh ikut semua. Enggak sendirian. Sementara masih sendiri. Sendirian. Oke. Sukses ya di Jakarta ya. Amin. Karena Jakarta itu akeh lamu ya. Katanya lagu kan gitu. Jakarta akeh lamu gitu. Oh gitu deh. Ya, oke Bu Novi, hari ini kita di edisi perdana setelah kita liburan ini kita sudah balik ke track kita yang aslinya begitu ya. Yeah. Semua the show must go on lagi gitu. Artinya ya tancap gas lagi, cari duit lagi, semangat lagi gitu. Dan hari ini kita bicara tentang pentingnya kemampuan fasilitasi bagi pengelola SDM. Iya. Apa batasannya? Kita akan ngobrol apa, fasilitasi ini kan luas banget begitu ya. Iya, betul. Iya, jadi mengapa kita pagi ini membahas kemampuan fasilitasi dan bagi pengelola SDM karena ya mungkin karena pekerjaan SDM itu by nature itu kan berhubungan dengan orang banyak gitu Mas Aldi. Nah, sementara kita ini di bisnis itu makin tuntutannya makin besar, terus situasinya makin kompetitif, serba cepat, perubahan luar biasa seperti itu. Terus juga ini loh tuntutan untuk bisa kalau itu tuh multifunction kayak gitu loh Mas, nggak hanya satu bidang saja, harus juga menguasai banyak hal seperti itu. Nah, sementara kondisi SDM kita mungkin masih banyak yang orang-orang lama gitu ya, jadi orang-orang yang kemampuannya masih dengan cara yang lama, terus perbedaan generasi. Nah ini kan luar biasa kayak gitu. Nah karena itu maka kita butuh seorang pengelola SDM yang mereka ini mampu untuk tadi itu memfasilitasi, itu artinya melakukan memahami dinamika kelompok gitu Mas. Jadi supaya kemudian sebuah tujuan itu tercapai, maka kita harus bisa mengenali situasi yang ada, terus kemudian mengaitkan dengan kondisi organisasi, dengan tuntutan perannya dia, supaya kemudian nggak stuck begitu saja seperti itu. Jadi kemampuan untuk ya tadi itu bisa mengidentifikasi masalah, terus mengelola dinamika kelompoknya. Saya lebih senang kata-kata mengelola dinamika kelompok karena itu luas sekali ya seperti itu. Terus ya kemampuan dasarnya itu ya kemampuan untuk bisa mengkomunikasi, menyatukan tujuan supaya kemudian secara bersama-sama itu bisa mencapai apa yang diharapkan manajemen kayak gitu Mas. Ya oke. Kita mulai saja dengan apa komentar Mbak Rovin tentang topik kita hari ini. Menarik ya, kemampuan fasilitasi. Jadi memang untuk menjadi seorang HR itu sekarang tuntutannya jadi makin besar ya. Betul. Adanya generasi-generasi baru yang sudah mulai masuk dunia kerja itu membuat teman-teman HR yang mungkin sebagian diantaranya itu sudah masuk yang milenial awal-awal itu ya, artinya sudah bukan, tapi milenial banget juga bukan gitu kan. Artinya kan dia juga harus belajar juga gitu. Mbak Rovin, gimana komentar Anda? Jadi kalau komentar saya gini, kalau ketika kita bicara fasilitasi itu kan identik dengan fasilitator. Orang pasti berpikir
seorang sumber daya manusia, manajer SDM itu bisa kemampuan fasilitasi pasti dikaitkan sama training gitu. Padahal fasilitasi seperti kata Bu Novi tadi itu luas sekali. Jadi fasilitasi ini kayak semacam kemampuan yang bisa dilakukan, dijalankan, diimplementasikan di dalam kondisi apapun. Gak selalu yang formal di kelas gitu ya. Manakala tiba-tiba ada sebuah departemen itu, antar departemen mengalami sebuah masalah yang stuck gitu ya. Nah kalau fasilitasi ini kan ada 3 kuncinya. Menyelesaikan masalah, problem solving tadi untuk mencapai tujuan bersama dengan melibatkan dengan semangat inklusif gitu ya. Semuanya harus terlibat nih, jadi kolaboratif gitu. Jadi nggak ada satu menang satu kalah, enggak, tapi kolaborasi gitu. Nah, fasilitasi itu adalah kemampuan itu untuk menyatukan segala keragaman gitu untuk mencapai tujuan terbaik dengan semangat inklusif tadi. Itu fasilitas. Jadi nggak selalu melulu ketika bayangin ngomong fasilitator gitu itu ya. di kelas training enggak. Jadi ketika meeting gitu ya, ketika meeting aja stuck. Kalau manajer SDM-nya tuh punya keterampilan itu dan udah menjadi keterampilan bawah sadar nih, benar-benar udah kompeten, dia bisa mengambil peran masuk terus ya ada kemampuan bertanya, kemampuan melibatkan semuanya sampai nemuin pemecahan masalah yang jadi seorang fasilitator nggak harus bisa nyelesain masalahnya, tapi bisa mengakomodir, memfasilitasi semua orang terlibat untuk menemukan solusinya sendiri. Gitu. Oke. Bu Novi, kita bicara soal pengalaman ya. Bu Novi kan sudah kalau artis gitu berapa zaman gitu loh ya. Bu Novi berapa zaman maunya? Satu aja ya? Satu aja belum kok. Pokoknya asal nggak zaman edan. Tapi mencoba untuk membandingkan di awal-awal Bu Novi berkarir sebagai konsultan atau memulainya justru malah belum jadi konsultan dengan sekarang. Tingkat kesulitan bagi seorang Ihsan memang berbeda ya dengan generasi yang sudah bertumbuh menjadi dulu. Kalau di awal-awal dulu mungkin masih adanya cuma X sama baby boomers gitu ya. Iya, X baby boomer dan Sekarang, dengan karakter yang hampir sama. Dengan karakter yang hampir sama. Beda tapi hampir masih Betty gitu ya Mas ya. Beda tipis. Iya. Iya. Kalau yang sekarang memang susah ya. Kalau yang sekarang ya itu tadi karena mereka lahir di zaman yang sudah sangat berbeda ya. Kalau saya karena itu sih dengan lingkungan yang sangat berbeda, dengan ya itu tadi kondisi yang sangat berbeda sehingga keluarnya itu juga beda gitu Mas. Keluarnya itu juga jadi sangat beda. Kayak gitu. Kalau dulu kan kayak misalnya kemampuan fasilitasi itu nggak terlalu ini. Orang dulu tuh kan manut-manut ya Mbak ya gitu ya. Dengan doktrin itu ini dianggap sebagai sesuatu yang memang harus dilakukan gitu. Jadi bukan berarti nggak banyak tanya atau nggak kritis seperti itu, tetapi maksudnya mereka akan melakukan itu gitu ya, karena menganggap bahwa yang senior ini sudah pengalaman. Nah kita akan mencoba sampai nggak tahu sampai batasnya kayak gitulah. Kalau sekarang kan enggak, nanya dulu kira-kira akan seperti apa, baru kemudian dijalankan. Kalau menurut mereka make sense kayak gitu kan, beda mulainya gitu loh Mas. Ini mulainya itu dari secara kognisi buat mereka masuk akal, mereka baru jalankan. Kalau dulu kan gitu tadi, wes nanti dijalankan dulu sampai mana batasnya, baru kemudian dievaluasi kayak gitu sih. Mbak Rofi, dengan jam terbang Anda juga, apa komentarnya? Melengkapi Bu Novi gitu. Saya ngelengkapin sebagai praktisi HR ya. Kalau Bu Novi kan sebagai konsultan. Saya baru nyebur konsultan 2 bulan terakhir, tapi juga sama serunya gitu. Mengelola sumber daya manusia itu multidimensi ya Bu ya. Anak sekarang ya, generasi yang sekarang itu dapat informasi kan banyak, beda sama kita ya. Zaman kita itu sobekan koran itu sudah informasi yang sangat wow gitu ya. Sekarang itu tinggal pegang HP. Itu dari sisi orang-orang yang kita kelola. Belum lagi dari owner, manajemen. Itu kan manajemennya juga nggak selalu nih yang senior. Saya ngerasain itu manajemen dari beberapa generasi. Ada yang generasi milenial itu beda karakter loh dengan generasi saya. Saya Gen X gitu ya. Di bawah saya kan milenial gitu.
cara pandang mereka itu udah beda. Terus ngadepin yang generasi Yang zillennial, yang alpha ini juga pusing kepala Barbie gitu ya dengan maturity-nya pemimpin-pemimpin yang masih milenial dibandingkan X ya. Itu kan juga beda. Nah, inilah pentingnya fasilitasi itu masuk untuk mengkolaborasikan segala keragaman. Plus ditambah Bu, sekarang itu kan eranya VUCA itu Bu ya. Nggak bisa nih seorang pemimpin manajemen itu hanya ngomong one man show. My way or no way itu udah nggak bisa gitu loh. My way or no way ya anak-anak resign gitu. Aduh kena mental gitu kan udah. Take it or leave it itu ya. Take it or leave it. Sementara pimpinan ngomongnya take it or leave it, my way or no way gitu kayak lagunya My Way. Nah itu kan harus ada HR manager yang atau sumber daya manusia yang bisa mengelola di tengah-tengah segala kepentingan dinamika bisnis dan lain sebagainya termasuk mental health-nya anak-anak sekarang gitu. Itu. Jadi semangatnya fasilitas itu penting, kolaborasi itu. Dan itu tadi bukan hanya menghadapi mereka secara langsung, tapi ini loh mengencourage para kepala atau manajer-manajer tadi untuk punya tadi itu kemampuan itu juga gitu loh. Iya. Seperti Oke, nanti kita akan identifikasi begitu ya, seberapa jauh atau seberapa banyak hal-hal yang bisa mengakibatkan perlunya fasilitasi dari seorang HR. Artinya sumber-sumber konfliknya seperti apa, perbedaan generasinya juga seperti apa. Tapi kita ke iklan dulu ya, nanti kita lanjutkan kembali. Kita balik ke talk show kita Solusi SDM dan hari ini kita membahas tentang pentingnya kemampuan fasilitasi bagi pengelola SDM. Anda yang seorang HR dan kebetulan mungkin baru memulai berkarir, nah ini saatnya untuk Anda menggali banyak hal. Silakan untuk bergabung ya bersama para senior ini. Para guru suhunya HR ini yang ada dua di sebelah saya ini. Kalau Anda menelpon boleh di 5620096 atau juga melalui WhatsApp seperti biasa di 0817300096. Oke, tadi saya sudah menjanjikan identifikasi. Bu Novi, coba bantu HR, teman-teman HR untuk mengidentifikasi dalam situasi dunia kerja sekarang ini. Apa saja yang biasanya menjadi sumber konflik dan sangat perlu untuk diperhatikan. Wah, ini pasti ini fasilitasi itu yang dibutuhkan di ini gitu. Bisa nggak diidentifikasi seperti itu? Oh, bisa. Jadi gini, itu kan ini saat yang pertama adalah ketidakjelasan informasi gitu ya. Jadi karena informasinya tidak jelas, maka dengan persepsi masing-masing. Nah, ini sumber konflik yang biasanya sering terjadi. Yang paling umum gitu. Yang paling umum gitu. Misalnya ketentuan atau peraturan-peraturan yang kayak gitu dipersepsikan dengan beda. Ada hal yang mungkin agak abu-abu tapi tidak diperjelas yang seperti itu. Yang seperti itu Mas. Terus yang jelas ya ini perbedaan kepentingan departemen, function dari masing-masing departemen. Ya, misalnya orang pemasaran sama orang keuangan, orang pengadaan sama keuangan, orang QC sama orang produksi. Itu kan Mas, kayak Tom and Jerry gitu ya. Jadi dicetaknya memang tujuannya, fungsinya adalah dengan masing-masing gitu kan. Nah, ini perbedaan seperti ini. Kalau kita ini ya benar sih, kita harus menghayati pekerjaan kita atau peran kita. Tapi kalau kemudian itu tadi nggak bisa paham satu dengan yang lain, itu bisa jadi sumber konflik kayak gitu kan. Orang pemasaran bagian ngeluarin duit, promosi dan sebagainya. Yang ini bagian ini loh, rekeningnya ini sudah merah, nggak boleh, ini sudah mau habis budgetnya, yang kayak gitulah ya. Atau ini masih harus di saving untuk apa kayak gitu. Nah, ini kan sumber ini Mas gitu ya. Nah, ini butuh kayaknya sederhana itu tadi kemampuan fasilitasi itu tadi gitu Mas. Gitu. Jadi ya tadi tuh. Terus apalagi ya yang misalnya dengan perannya dia juga nggak terlalu jelas kayak gitu Mas gitu. Jadi kurang menyadari perannya. Nah, ini juga jadi sumber konflik kayak gitu. Oke. Mbak Rovin mau menambahkan? Ya, sama. Keragaman kepentingan, keragaman gender, keragaman budaya, keragaman generasi itu juga sumber konflik semuanya. Itu ya. Itu menarik Mas, keragaman gender itu iya loh. Oh, gitu. Jadi misalnya gini, seorang cowok punya bos cewek.
Nah, ini nature-nya kan beda. Yang ini gak usah kakek ngomong, pokoknya garap, jelas instruksinya dikerjakan. Yang ini maunya memastikan bahwa sudah ngerti atau belum, ngecek gitu kan. Terus detail, instruksinya detail. Nanti ini kalau nggak tahu tanya lagi ya, ditanya lagi sudah jelas atau belum. Apalagi ini kena atasan cewek alfa. MSc gitu bukan ya? Enggak ya. Tapi dibalik Omega juga, kok. dibalik Bukan juga alpha, tapi omega. bawahannya cewek, atasannya cowoknya posesif. Udah itu juga sumber masalah itu. Iya, kayak Sumber gitu. masalah soalnya ya kita kan human resource drama gitu ya. Tempat curhat-curhatan gitu. Iya. Itu juga kalau kita nggak bisa apa ya namanya netral kan, kalau fasilitator tuh harus netral. Netral itu bukan berarti ngeblok sana ngeblok sini, pasang muka beda-beda, enggak gitu ya. Tapi ada proses mendewasakan kedua belah pihak. Netral itu seperti itu. Nah itu kemampuan fasilitasi konflik supaya mereka akhirnya bisa gayeng, yaitu kemampuan yang dibutuhkan. Mbak Rovin, kalau misalnya ownernya ini anak-anak sekarang kan sudah mulai beralih generasi ya. Iya. Ada mereka yang mewarisi perusahaan dari bapaknya gitu. Itu anak-anak Gen Z misalnya. Tapi yang HR-nya ini mungkin milenial atau akhir-akhir X gitu ya. Sering jadi masalah nggak? Artinya kan si HR ini harus memfasilitasi orang yang mungkin sudah agak jauh juga dari generasinya gitu. Iya, kalau HR manajernya itu nggak up to date dengan teknologi dan pengetahuan jadi masalah. Begitu ya. Tapi kalau HR manajernya itu memang orangnya asik, fasilitator, suka belajar, suka teknologi, meskipun dia bukan yang native digital, paling enggak jadi semacam tempat curhat, karena kan pimpinan-pimpinan tuh lonely person sebenarnya. Kalau HR-nya itu mampu ngopeni hatinya pimpinan, bukan dalam positif loh ya, bukan berarti yang bermain ABS, bukan ya, tapi benar-benar menjadi pendamping bagi pimpinan untuk menyeimbangkan cara pemikiran, karena kan si pimpinan ini kan masih jam terbangnya masih butuh lebih gitu kan. Itu bisa. Ya, memang balik lagi tergantung HR-nya. Ya karena kan Bu Novi untuk bisa menjadi fasilitator yang baik itu kan dia harus punya banyak pengalaman ya. Artinya yang ada di frame of reference dia itu harus lengkap gitu loh. Kalau enggak bagaimana dia bisa memfasilitasi gitu kan. Nah ini tantangan untuk teman-teman HR ya. Iya betul, tantangan. Karena kan jangan beranggapan bahwa gini ya, kalau teman-teman mungkin ini yang baru awal berkarir, ketika mereka apply untuk sebuah posisi salah satu function di HR, itu mereka mikirnya bahwa ya wis lah kerjaanku ya ini tok, rekap data, lembur, absensi yang kayak gitu-gitu. Paling analisa macam-macam ya kayak gitu aja. Nah, cuman bikin report-report. Terus kalau misalnya ini sudah jelas nanti ada data-data apa yang harus diolah di setiap periodenya, ya udah kerjaanku ini aja misalnya. Nah kalau misalnya pemikirannya cuma seperti itu ya akan menjadi berat gitu, karena sebenarnya ini tadi namanya juga peran human resource ya, jadi yang harus bisa mengoptimalkan, memberdayakan lengkap dengan mungkin punya basic teori yang kemudian diaplikasikan, karena kayak gitu itu belajarnya kadang langsung di lapangan gitu loh Mas. Di lapangan nemu case-nya. Nah kalau mau belajar ya dia akan membuka konsepnya ya, maksudnya mempelajari konsepnya. Tapi kalau misalnya yang penting adalah dia mau belajar aja, itu sudah bagus gitu loh Mas. Kayak gitu. Iya. Artinya kan sebenarnya talk show kita kali ini itu tidak hanya bicara soal bagaimana kemudian pentingnya fasilitasi, tapi kita juga mesti menyiapkan teman-teman HR seperti kata Mbak Rovin tadi, harus jadi manusia pembelajar dong ya. Betul. Karena kan tantangannya beda, benar nggak Mbak? Iya. Ini yang mau ke Jakarta ini pasti akan memberikan ini banyak siap-siap pedang segala macam ya. Karena kan di Jakarta beda lagi gitu kan. Siap-siap Culture-nya ya culture betul. Beda. Di sana malah multicultural ya. Kalau biasa masuk ke organisasi yang dandani itu kan ngomongnya lebih banyak memperbaiki sistem dan lain sebagainya. Pasti tantangannya akan beda ketika masuk perusahaan yang sistemnya udah bagus. Sistem udah bagus berarti apa nih tantangannya? Nah biasanya manusianya. Manusianya macem-macem nanti. Belum tahu apa yang wajah yang akan muncul, masalah apa gitu belum tahu, tapi
Ya, memang saya menarik ya. Waktu saya interview yang terakhir ini itu pertanyaan presidennya cuma simpel loh. Menurut Ibu, maturity bagi seorang HR itu apa? Pertanyaannya cuma itu, maturity, kematangan gitu ya. Karena ya memang penting gitu. Nah, seorang fasilitator balik lagi itu memang harus matang dalam sisi pribadinya, karakternya, termasuk komunikasinya ya Bu ya. Kematangan komunikasi itu penting. Kematangan komunikasi itu bukan cuman pinter ngomong ya Mas ya, tapi ngomong memilih kata yang tepat, ketika harus bicara dengan siapa, kapan menyampaikannya, kayak gitu, dengan cara yang seperti apa. Itu kayak gitu, maksudnya komunikasi itu bukan hanya sekedar ngomong kan, seringkali orang mengartikan bahwa komunikasi hanya pinter ngomong terus nuturi terus, ya itu juga bukan komunikasi. Tapi ke HR yang tipikalnya kayak Mario Teguh gitu menguntungkan kan ya, bisa menginspirasi. Kalau dia bagian learning ya, kalau dia bagian learning, Tapi begitu bagian yang benar-benar bisnis, terus masalah, terus yang benar-benar terjun, yang mukanya memang kadang harus tegas, harus punya prinsip. Ya agak sulit ya. Tapi kalau dia kelasnya dia bagian learning aja, ya oke lah ya gitu. Berarti yang paling ideal kayak Mbak Rovin dong ya? Enggak. Atau kayak Bu Novin? Kan kita sedang mengidentifikasi ini. Gini, kita ini harus bisa memainkan peran di saat yang sesuai kebutuhan gitu Mas. Kan ada lagunya ya, Panggung Sandiwara ya. Jadi ada peran situasinya membutuhkan kita bersikap bagaimana. Mungkin kadang gitu. harus naruh hatinya, naruh yang bukan curhat ya. Iya. Nah, sekarang pertanyaan menariknya Bu Novi, ada nggak sekolahnya? MSc ada nggak ya untuk membuat teman-teman HR lebih major, tadi kata Mbak Rovin, lebih matang, belajar untuk belajar studi kasusnya apa. MSc ada? Ada, kalau yang itu kan sudah jelas Mas. Kalau yang agak technically itu kita punya kan yang pelatihan MSDM yang rutin jalan. Ini Mbak Rovin salah satu fasilitatornya juga di sana. Tapi kan sebentar lagi udah. Iya kan online. Tetap bisa Mas. Tetap bisa ya. Seperti itu. Terus kalau misalnya yang tadi soft skill ya, kalau tadi kan hard skillnya, kita punya itu yang pelatihan dan sertifikasi MSDM itu. Lalu kemudian yang soft skillnya bisa juga gitu. Jadi lebih kemampuan ke fasilitasi kayak gitu. Aman ya berarti ya? Aman. Oke, berarti kita nggak sia-sia ngomong hari ini, sahabat Merkuri, kalau Anda bukan baru menyadari, tapi sudah sadar betul bahwa tantangannya beda. Ada MSc, ada Mbak Rovin. Include Mbak Rovinnya untuk membantu Anda menjadi sparring partner quote-unquote ya. Untuk lebih mematangkan Anda sebagai seorang HR. Mbak Rovin mau menambahkan. FYI, saya itu dosen mata kuliah keterampilan fasilitasi. Oh gitu ya. Ada kuliahnya juga. Ada mata kuliahnya. Ada mata kuliah. Secara spesifik memang membahas fasilitasi ya. Fasilitasi cuma kalau yang di mata kuliah yang saya lebih ampu itu umum, jadi nggak ngomong hanya SDM, karena fasilitasi ini juga dibutuhkan untuk leader, dibutuhkan untuk konsultan, dibutuhkan juga untuk seorang yang bergerak di bidang NGO seperti itu kan butuh ya, dia langsung masuk terjun ke masyarakat gitu, bisa ngambil menangin hatinya masyarakat yang mau diajak ke perubahan gitu, karena fokusnya memang kuliah ini tuh agent of change gitu ya. Jadi kemampuan fasilitasi penting gitu. Iya, keren ya. Jadi ada mata kuliahnya, berapa SKS itu? 3 SKS. 3 SKS ya. Oke, ya. Tapi memang untuk jurusan apa itu? Magister Psikologi Terapan. Oke. Unair. S2 ya. S2 ya. Kalau S1 ya nanti online aja lah ya. Ya, tapi menarik untuk kita nanti ngobrol lebih dalam juga tentang bagaimana tadi yang kita sudah disampaikan bahwa gender penting ya. Nanti kita akan ulik ya gender. Bagaimana problem solving untuk mengatasi konflik yang sumbernya gender, yang satunya cewek, yang satunya cowok. Nanti kita Mars and Venus tuh Mas. Nah, nanti kita akan bahas. Kita ke iklan dulu. Ya, kita paham bahwa fasilitasi ini penting untuk semuanya seiring sejalan mencapai target atau goals yang sama begitu ya. Tapi dalam perjalanannya kan tidak semudah membalik telapak tangan. Artinya cukup banyak
hal-hal yang bisa menjadi dalam tanda petik sumber konflik. Satu di antaranya ini soal gender. Tadi Bu Novi menyampaikan gender penting. Nah, sepenting apa yang harus menjadi perhatian teman-teman HR kalau soal gender ini? Tadi apa tadi? Mars and Venus. Kan Oh, ada bukunya iya, itu, iya, bukunya iya, iya, Mars iya. and Venus itu. Iya, iya, iya. Jadi gini, yang mungkin ini dulu yang saya pertamanya itu jadi menyadari bahwa kan kita ini perempuan, saya perempuan dengan cara berpikir saya seperti ini. Nah, seringkali saya menganggap lawan jenis cowok itu cara berpikirnya, cara berperasaannya, apa yang menjadi concern saya itu sama gitu. Itu kesalahan utamanya di situ. Jadi misalnya saya nganggap kayak Mas Aldi Iya, gitu. iya, iya, iya. Mas Aldi ya tak anggap kayak aku ini yang kalau misalnya lagi mau memecahkan masalah ya dengan cara ngomong kayak gitu. Padahal ternyata cowok itu kalau memecahkan masalah diem malahan kan. Nggak ngoceh kayak cewek kayak gitu kan. Terus misalnya harus sedikit-sedikit dikontrol untuk memastikan, ngecek detail rinci. Nah, sementara cowok kan enggak gitu. Nah, saya itu dulu ngehnya itu adalah ternyata apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, cara saya bertindak ini antara laki dan perempuan itu beda. Nah, kesalahan kita adalah menyamakan cowok dengan kita, lawan jenis kita dengan apa yang kita miliki gitu loh Mas. Sehingga kita itu cara memperlakukan saya ke diri saya gunakan untuk memperlakukan yang lawan jenis tadi. Nah, ini kan fatal gitu. Jadi awal konfliknya itu sebenarnya di situ gitu Mas Aldi. Gitu ya, iya. Gitu. Oke, nah sekarang sebagai praktisi, nah untuk di lapangannya kan memang agak sulit ya bukan agak ya, memang cukup sulit ya HR untuk berdiri di tengah-tengah mengatasi konflik itu. Mungkin kalau HR-nya cowok ya lebih cenderungnya ke cowok misalnya. Misalnya saya menduga-duga seperti itu. Atau sebaliknya ya? Atau sebaliknya. Kalau cewek pro-nya lebih ke cewek, cowok-cowoknya ya kamu yang sabar lah, cewek kayak gitu. Nah, gimana sebagai praktisi pengalaman-pengalamannya Mbak Robin? Kalau saya sih biasanya ngelihatnya gini, selalu ngelihat dari sisi apa yang kita kurang tapi dia punya. Gitu. Jadi ngelihatnya itu supaya balance. Apa yang kita nggak punya tapi dia punya, apa yang dia nggak punya tapi kita punya. Akhirnya kan lari-lari balik lagi. Kalau fasilitasi kan kolaborasi. Nah, kalau yang curhat ini misalnya cewek gitu, bla 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 curhat gitu ya. Ya lihatlah kalau cowok itu lebih logis gitu kan. Ya lihatlah cowok lebih jago kalau urusan teknis gitu kan ya. Tapi kalau yang curhat adalah cowok, ya lihatlah cewek lebih multitasking. Ya lihatlah cewek lebih menggunakan emosinya jadi nggak geradakan gitu kan biasanya. Saya ngajaknya itu melihat sisi yang satu nggak punya, satu punya. Nah, kalian ini saling butuh loh. Kalian ini saling melengkapi loh. Nggak bisa berdiri sendiri. Nah, kalau saling melengkapi nanti hasilnya jauh lebih baik loh. Cuma tinggal sedikit saling menyadari, saling memahami gitu. Ya. Pernah nggak ada kasus gitu ya, misalnya ownernya ini udah ganti generasi nih, kemudian di tataran pelaksananya manajernya atau kepala bagian apanya itu orangnya bapaknya gitu, ya kan? Nah ini orangnya bapaknya ini dalam tanda petik banggelan terhadap anaknya yang sekarang notabene jadi owner. Nah HR terus pernah ada kasus kayak begitu? Banyak sih. Banyak ya? Oh banyak ya kayak gitu ya? Nah gitu. Terus HR belani siapa? Selalu di tengah-tengah untuk menyeimbangkan. Selalu di tengah-tengah untuk bukan menyeimbangkan. Maju Tak Gentar membela yang bayar ya? Bukan. Kak bercandaannya kayak begitu. In the future kan anaknya juga yang bayar. Makanya Maju Tak Gentar bela yang bayar dong. Tapi harus di tengah-tengah ya. Nah seperti apa tengah-tengahnya itu Mbak? Ya biasanya kayak curhatnya itu biasanya misalnya itu pas habis sholat gitu ya, duduk-duduk di depan musola gitu, curhat gitu. Bisa iku dek tak ngomong sama cilik ngono ya. Cek cilik iku lek digowo bapake aku sing ngejak keliling. Tapi ini true story ya? The true story. The true story gitu. Gede-gede kok koyok ngene. Ya wis lah Pak, ya anjene peneruse gimana lagi? Ya wis manut caranya beda. Kalau Bapak kesulitan, Bapak kan punya tim yang masih muda-muda, manfaatin aja yang muda-muda untuk supaya paham, untuk masalahnya apa. Misalnya kan biasanya teknologi itu kalau orang yang sepuh-sepuh gitu kan teknologi gitu. Ya wis Pak, stafnya Bapak yang masih muda-muda itu Bapak kasih tahu kepinginannya kayak apa, dituruti aja Pak. Pakai anak muda itu untuk bikin sistem yang sesuai keinginan si bapak ini gitu. Biasanya saya kasih solusi itu tetap
minim konflik gitu. Minim konflik ya, artinya pencapaian tujuannya tetap kecapai gitu ya, tanpa ada yang merasa kalah dan menang, tapi semuanya jalan, meskipun nggak gampang ya Bu Novi ya. Banget. Iya, nggak gampang Mas. Banget kata Mbak Rovin. Kan apalagi kalau kita memang ngelihat bahwa ya ini si bapak ini susah berubah memang pada dasarnya gitu kan. Itu kan kita jadinya apa namanya ya itu tadi seringkali itu tadi bersikap netralnya itu diujinya di sana gitu Mas. Gitu, jadi memastikan bahwa tadi itu si yang sepuh tadi itu juga tetap bisa ngikuti perkembangannya. Terus kemudian juga memastikan bahwa kita ini memahami dibikin seperti ini tuh karena sebenarnya tujuannya ke sana gitu loh Pak. Jadi kita ngerti maksudnya ke sana. Nah, pelan-pelan yang kita masukkan ke sana. Ini karena kalau misalnya dibikin seperti ini, itu kerjanya gak berhari-hari. Cukup kita nginput data dari awal, selama nginputnya bener gitu, maka pasti akan bisa data ini bisa dipakai macam-macam. Jadi wis gak ono sing lembur-lembur, gak ono sing salah-salah, gak ono sing matane belekan. Ngecek data kayak gini, kayak gitu loh. Yang seperti itu. Jadi menunjukkan benefitnya ketika kemudian ya kita ini harus tahu dulu sebenarnya ini maksud tujuannya apa. Selain tadi itu ketika ada curhat-curhat kayak gitu, kemampuan memfasilitasinya tadi itu bisa menetralkan atau juga menunjukkan benefitnya kalau dengan adanya hal-hal yang baru. Ya Mbak Rovin, dalam kasus seperti ini apakah memang harus berlaku king can do no wrong? Artinya owner nggak pernah salah nih. Yang harus mengadjust, yang harus di-adjust ya yang bawahannya. Atau mungkin tetap aja misalnya seorang HR nggak bisa, harus tetap juga kasih masukan kalau misalnya ternyata apa yang di kebijakan yang diambil oleh owner itu kok kayaknya atau gimana? Tergantung model pimpinannya ya. Kalau model pimpinannya itu terbuka mau ngajak ngobrol HR-nya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Tapi Okay. kan ada yang tipe pimpinan itu yang gini karena dia itu menjadi otoriter karena menutupi sesuatu itu kan juga bisa ya Bu ya. Gitu kan. Misalnya karena dia tahu dia itu kurang di satu hal, kurang pengalaman, jadi kita nggak dilibatin nih. Kalau udah nggak dilibatin kan kita nggak bisa nembus temboknya gitu. Ya wes kita ngajak yang teman-teman ini supaya lebih ngerti. Tapi kalau misalnya kita itu benar-benar diajak untuk ini gimana sih jalan keluarnya gitu, kayak misalnya klien saya juga gitu ya, yang sekarang itu kan open mind gitu ya, ownernya gitu, ini kok begini ya ini, nah kita baru bisa ngasih masukan. Gitu. Ya, jadi tetap aja semuanya berjalan sesuai aturan lah ya. Dan tergantung sama yang punya duit karakternya kayak apa. Iya makanya, iya makanya ya king rotok kayak dunurong lah, rotok boleh dikasih tahu tapi kalau dia nggak bisa ya nggak apa-apa. Pak Firdaus, apa ukurannya fasilitasi seorang HR berhasil di lingkungan perusahaan? Oke, terima kasih Pak Firdaus, selamat pagi. Jadi dari tadi kita belum bicara soal kalau fasilitasi dianggap sukses itu ukurannya seperti apa? Mungkin ya karena pencapaiannya targetnya tercapai dan lain sebagainya. Gimana Bu Novi? Iya, jadi kalau itu kan sebenarnya yang pertama yang kita lihat ini ya kolaborasinya makin baik. Kolaborasinya gitu. makin meskipun baik. Meskipun tadi berbeda kepentingan, keragaman macam-macam. Nah itu kolaborasinya makin baik. Kalau kolaborasi ini makin baik kan berarti sebenarnya konfliknya juga makin minim gitu kan Mas. Seperti itu. Terus keterlibatan karyawannya juga makin tinggi seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Mbak Rovin mau menambahkan? Ya biasanya kelihatan dari cara-cara orang-orang yang ada di dalamnya termasuk manajemen dan karyawannya itu dalam memecahkan masalah. Nah kalau misalnya fasilitasinya itu udah berhasil, semangat untuk tadi kolaborasi, mecahin, melibatkan orang lain untuk ikut serta mengambil keputusan paling tidak urun rembuk gitu ya, itu sudah termasuk salah satu indikasi keberhasilan. Jadi kalau kita udah berhasil geserin terlepas dari berapa derajat gesernya ya, yang tadinya benar-benar kaku menjadi sudah mulai mau mendengar, itu aja udah jadi tolak ukur keberhasilan. Artinya teamwork yang berjalan itu salah satu tolak ukur dari keberhasilan fasilitasi ya. Betul. Berapapun derajatnya ya. Berapapun derajatnya, karena semuanya berproses ya. Pak Firdaus, mudah-mudahan terjawab ya. Terima kasih sudah berkenan mampir di perbincangan ini.
kemudian ada Mas Hussein. Bagaimana kalau sumber konflik pusatnya justru terjadi pada bos atau owner? Bagaimana Ihsan mengatasi ini dan apa yang harus dilakukan oleh karyawan menghadapi situasi ini? Tadi sih samar-samar kita udah bahas. Sekarang dipertegas oleh Mas Hussein. Bagaimana Ihsan mengatasi ini dan apa yang harus dilakukan oleh karyawan menghadapi situasi ini? Iya, kan atas situasi itu biasanya akan ada impact atau dampaknya gitu Mas Hadi. Nah, dampaknya itu yang kemudian kita lihat kalau memang ini memang akibat karena kebijakan yang nggak tepat gitu. Nah, yang ini kemudian ya kita ini rangkum ya ada kesempatan kita akan sampaikan. Seperti itu. Maksudnya Pak ini ada situasi-situasi yang seperti ini. Bagaimana kalau kita lakukan ini kayak gitu, tapi nggak mungkin kita mengatakan loh ini karena kebijakan yang ini gitu. Kita bisa menyampaikan bahwa yang kebijakan yang ini mungkin perlu kita evaluasi, yang kayak gitulah Mas. Ini perlu kita evaluasi, terus ya harus siap juga kita dengan usulannya akan menjadi seperti apa gitu. Gitu ya, Mbak Rofin sekarang ada jawaban untuk Mas Hussein tadi. Kalau misalnya yang membuat atau hambatannya fasilitasi adalah si bos gitu ya. Balik lagi karena saya praktisi yang di dalam ya Bu, pernah punya paket bundling yang luar biasa. Jadi jadi petinggi-petingginya benar-benar my way or no way gitu kan. Ya biasanya yang saya dan benar-benar bikin batasan ya, tembok yang udah nggak bisa diotak-atik yang benar-benar tapi ada ya memang ada. Jadi ya paket banding saya bilang gitu ya. Yang bisa kita dewasakan akhirnya timnya gitu. Lihatlah dari sisi positifnya kita tambah pinter loh. Lihatlah kita itu bisa ini loh, bisa ngelihat dari hal lain gitu. Kita selalu di jalan untuk berusaha yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Akhirnya kan kita makin kreatif toh. Dan makin solid kan gitu. Biasanya sih kalau atasannya gitu, yang bawahnya solid gitu. Nah, maksudnya solid membangun kekuatan untuk melawan gitu. enggak kalau melawan enggak mungkin gitu. Tapi paling enggak itu selalu jangan kasih surprise dong sama beliau-beliau ini gitu. Yuk kita akhirnya kolaborasinya terjadi tapi terjadinya itu di bawah gitu, di tengah dan di bawah gitu, di manajer ke bawah gitu. Ini bisa solid karena mereka juga nggak mau dimarah-marahin terus, mereka nggak mau disalah-salahin terus gitu kan. Akhirnya mereka cari cara. Dan itu balik lagi HR-nya jadi fasilitator untuk menemukan cara supaya nggak melulu dimarahin gitu. Jadi buat kami HR yang benar-benar sudah melihat fasilitasi itu adalah suatu kemampuan yang harus dimiliki, nggak ada kok sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Gitu ya. Susah tapi bukan tidak mungkin diselesaikan. Bukan tidak mungkin bisa diselesaikan meskipun itu susah karena yang dihadapi itu owner gitu ya. Iya. Dan sebenarnya mungkin Pak Firdaus saya menambahkan Pak Mas Hussein. Yang tadi yang Pak Firdaus yang pertama Pak Hussein gini, impact dari kalau sumber masalahnya tadi apakah memang sesuatu yang memang enggak benar gitu ya, jadi atau menyimpang yang seperti itu. Nah, kalau yang seperti itu ya memang kita tadi itu harus mencoba menyampaikan meskipun dengan cara yang harus berbeda. Tapi kalau misalnya itu tadi memang kebijakannya kayak tadi yang barusan disampaikan Mbak Rofin bahwa itu lebih ke stylenya gitu ya, stylenya yang otoriter dan sebagainya, dan masih banyak hal-hal lain yang kita kompensasikan itu bisa diterima. Ya menurut saya nggak apa-apa itu tadi mengundang kita untuk bisa menjadi lebih kreatif, lebih solid seperti itu, karena saya juga pernah ada di dalam situasi yang seperti itu gitu, di mana the boss is always right, bukan customer always right ya. Iya, jadi meskipun nanti katanya bos, customer itu adalah bosnya dia gitu, tapi kantor itu the boss is always right. Is always no wrong gitu ya. Lihat pasal 1 kalau salah. Iya, kalau salah lihat pasal 1, cuma ada 2 pasal. Mbak Rofin, kalau dari pengalaman selama ini lebih banyak dipraktisi gitu ya, mana sih sebenarnya yang lebih banyak ini untuk memberikan pembelajaran ke teman-teman HR yang baru mulai gitu ya, mana yang lebih banyak menghadapi situasinya? Apakah yang sampai paket bundling ini cukup banyak atau enggak? Itu
justru pengecualian yang banyak itu malah yang nyaman-nyamannya atau gimana? Tergantung organisasinya sih. Kalau saya kan kebanyakan masuk ke perusahaan yang bukan korporat tapi family business ya. Gitu. Jadi mungkin perjalanan karir saya itu 2/3 adalah family business, 1/3-nya adalah korporat. Jadi dinamika yang dihadapi pasti beda. Kalau korporat kita kan taunya ya bos itu tetap profesional juga. Konflik kepentingannya beda nih. Tapi kalau udah ngomong family business itu seru gitu. Unfortunately saya seneng gitu sama family business tuh seneng banget gitu. Ya dan rezekinya di sana. Nah kalau udah itu saya akan ngomong 2/3 kehidupan saya adalah mengalami yang namanya boss is always right. Atau king kedu norong ya. Iya. Artinya ya apa ya bicaranya artinya HR tinggal milih aja. Kalau misalnya memang punya kemampuan untuk bisa menyelesaikan yang di family business ya nggak apa-apa masuklah di situ. Kalau enggak ya di korporat. Kalau di korporat tantangannya apa, Mbak Rovin? Korporat biasanya ya sistem, gimana negakkan sistem, terus konflik kepentingan antar bagian itu akan kerasa kental sekali. Tapi kalau family business kan semua senternya ada di bos nih. Gitu. Itu bedanya di sana. Ya, nah kalau Bu Novi punya pengalaman yang di non private ya, artinya plat merah gitu. Nah itu lebih banyak ke family business ya, artinya. Ya itu jadi apalagi yang di perkebunan segala macam birokrasi lah. Kental birokrasinya kental seperti itu. Jadi kalau yang di atasnya sudah oke ya 99% yang di bawahnya harus ikut terus harus gitu ikut, aja ya? Gitu ya. Iya. Gitu. Nah, pinter-pinternya kita gitu, maksudnya pinter-pinternya kita untuk maksudnya kalau misalnya saya ada di bawah, posisi di bawah gitu sebagai pelaksana atau yang manajer di bawahnya, ya itu tadi dengan yang ada seperti itu ya. Tapi sebenarnya gini, itu lebih ke style karena kalau kayak misalnya yang plat merah itu kan ketentuannya GCG-nya ada kan Mas. Tata kelola good corporate governance-nya itu kan sudah jelas. Gitu itu bukan menolak ya, menyampaikan hal yang tidak benar itu lebih mudah karena GCG-nya ada. Meskipun kemudian stylenya begitu. Jadi kayak istilahnya iklim organisasinya begitu. Yeah. Yang kalau ke atasan ini maka yang bawah iya kayak gitu. Nah tapi itu tadi ada sesuatu yang bisa dipakai untuk menyampaikan kalau itu misalnya melencengnya kejauhan kayak gitu Mas. Tapi Bu Novi dengan pengalaman panjang jam terbang yang as a konsultan ya di perusahaan itu ada perubahan memang. GCG-nya menjadi lebih bagus, good corporate governance-nya menjadi lebih bagus yang sekarang atau enggak sih sama aja? Makin bagus sih. Kalau sekarang makin bagus. Makin oke ya. Makin oke. Dan anak-anak Gen Z juga mulai cukup banyak yang. Gen Z-nya banyak gitu dan karena mereka ini kan juga bukan orang mungkin beda dengan generasi saya yang misalnya ya wis Pak Bos ngomong apa ya wis kita ikutin aja gitu ya. Mereka ini kan orang yang tadi yang saya sampaikan. Mereka juga cukup kritis gitu ya. Terus bisa menganalisa, menelaah kayak gitulah. Jadi ya kalau menurut saya makin baik terus macam-macam lah kayak misalnya juga yang paling itu GCG karena ini ada ininya Mas KPI misalnya nggak bisa sekarang kerja asal-asalan karena ada KPI yang misalnya holding nih dia akan di-cascade ke anak-anak perusahaannya dan itu dijalankan dengan baik. Betul itu dijalankan Mas itu dijalankan seperti itu terus kayak misalnya nih kalau kita dulu ini mohon maaf kalau dulu kan kental dengan sesuatu yang berbau-bau KKN kayak gitu ya. Nah yang sekarang ada sistem manajemen anti penyuapan. Nah itu banyak BUMN yang mulai tahun berapa ya 2 atau 3 tahun yang lalu itu sudah diberlakukan. Mereka harus menjalankan itu. Jadi sosialisasinya itu ya wis banyak sekali kayak gitu. Termasuk vendornya, saya ini vendor harus menandatangani bahwa itu tadi saya menyetujui dan akan menjalankan itu tadi sistem manajemen anti penyuapannya. Ya artinya ini yang mungkin belum banyak masyarakat tahu gitu ya. Artinya BUMN kita pun berbenah terus ya. Berbenah, menurut saya berbenah gitu. Dan jangan ngelihat pemerintah hanya dari jelek-jeleknya ya. Iya. Soal politik itu beda lagi gitu ya. Beda, tapi itu enggak tahu saya kita nggak tahu gitu ya. Tapi siap bersaksi di MK ya. Rovin kaget. Atas apa? Loh, ya itu tadi kalau dipanggil kan 4 menteri udah dipanggil. Sekarang sebagai konsultannya pemerintah dipanggil nanti. Party.
Pak Rafin, lebih susah mana? Menjadi fasilitator untuk anak-anak milenial atau Gen X yang masih tersisa dengan Gen Z. Karena kan masing-masing generasi ini punya ini berbeda-beda begitu ya, karakter berbeda-beda. Benar begitu ya? Atau Benar. Tapi lebih sulit yang mana? Atau semuanya punya style ya. Saya nggak bilang mana yang lebih sulit ya. Tergantung kitanya itu benar-benar ngikuti zaman mereka gitu. Karena saya juga dosen juga biasa hire Gen Z juga, bahasa kita tuh harus bisa nyesuaiin apa yang lagi happening itu seperti apa kata-katanya gitu. Jadi pola pikirnya juga harus bisa ngertiin mereka. Jadi, kalau kita udah ngertiin, nyesuaiin itu nggak sulit. Misalnya anak sekarang zamannya reels ya wes gitu. Wes tahu kita ini budak korporat misalnya kayak gitu tuh mereka asik ya, HRD-nya ngerti ya istilah gitu. Iya. Ya, jadi HR itu nggak boleh marah kalau misalnya ada SDM itu yang kirim izin via email gitu, nggak boleh marah ya. Tetap harus diedukasi kalau yang masalah itu. Diedukasi. Tetap harus didewasakan. Ya kalau bosnya perempuan alfa itu susah ya. MSI gimana MSI? MSI bosnya perempuan. Tapi nggak alfa ya? Nggak alfa. Nggak alfa. Roto-roto alfa? Nggak ya? Ini MSI yang mana yang dibicarakan? Ya oke. Baik. Kita akan tutup dengan nasihat dari para suhu kita ini untuk Anda para HR yang mungkin masih level junior begitu atau yang belum cukup lama berkecimpung di dunia ke SDM-anan ini gitu ya. SDM-anan. Ya. Mulai dari Mbak Rovin, apa yang tadi sih kita sempat bahas gitu, tapi apa yang paling penting yang harus diperhatikan oleh HR untuk selalu bisa mengembangkan, karena menjadi fasilitator yang baik adalah orang yang harusnya punya banyak referensi ya. Kalau dia nggak punya banyak referensi, dia nggak akan bisa menyelami ada X, ada milenial, ada Z. Apa nasihat terbaiknya untuk pengembangan diri? Oke, kalau untuk pengembangan diri yang namanya human resource itu kan dimensinya luas banget ya. Jadi jangan pernah puas untuk dengan diri kita hari ini, jangan pernah puas. Harus terus belajar karena ilmu HR itu ilmu manusia, ilmu yang selalu berubah ya. Gitu ya. Selalu baca LinkedIn, artikel-artikel apa yang lagi happening, juga ngelihat reels-reelsnya anak muda sekarang yang ngerasani tentang perusahaan, tapi juga harus belajar dari sisi yang benar-benar akademik itu harus diimbangkan gitu. Prakteknya juga jangan teori melulu, tapi prakteknya sering-sering refleksi diri. Itu yang saya pesenin sama teman-teman yang masih muda-muda, refleksi diri gitu ya. Maksudnya yang dibutuhkan HR itu seperti apa, kita ada di mana. Untuk bisa ideal kita harus apa, itu refleksi diri. Iya. Dan Bu Novi? Kalau mungkin kita ini ada di zaman yang dengan teknologi serba cepat kayak gitu kan Mas, perkembangannya luar biasa. Bolehlah kita ini menganggap itu sesuatu yang kemudian menjadi acuan kita gitu. Tetapi tetap sebenarnya basically itu soft skill seperti kemampuan fasilitasi itu menjadi kemampuan dasar yang akan bisa tetap tadi itu mengikuti perubahan-perubahan yang ada. Jadi kemampuan berempati itu kan ini kalau kita ini tidak berlatih dan tidak banyak ketemu orang itu ya tidak bisa Mas. Gimana mau berempati kalau misalnya cuma di belakang layar, di balik meja gitu kan. Jadi harus serawung dengan yang lainnya, getting along dengan yang lainnya. Jadi kemampuan berempati, terus kemudian membaca bahasanya itu organizational awareness. Jadi kita ini ngerti di organisasi kita itu kesadaran peran masing-masing yang ada itu seperti apa gitu ya. Nah itu penting juga kalau kita sebagai HR, sehingga kemudian kita bisa menempatkan diri tadi itu sesuai dengan tadi itu siapa yang sedang mungkin mengalami masalah yang perlu didamaikan seperti itu, yang mengalami konflik seperti itu. Nah ini kita jadi ngerti gitu loh Mas, siapa, termasuk misalnya pengetahuan informal tentang mungkin yang jabatan manajer atau direkturnya ini, tetapi orang di balik layarnya siapa. Nah itu
diperlukan juga untuk kemampuan oke. fasilitasi gitu Iya, Mas. iya, 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 Gitu karena tidak semuanya itu harus harus yang ketemu dan formal kayak gitu. Ada jalan-jalan informal yang harus dipakai juga kalau misalnya ada di perbedaan kepentingan dan sebagainya. Nambahin Dan itu. satu, aku jadi inget ngomong yang di belakangnya kita nggak tahu. Aku selalu kasih pesan sama teman-teman yang masih muda yang mau start berkarir itu, hubungan informal akan sangat membantu hubungan formal. Ya. Oh. Saya itu nasihatnya Pak Zubaidi loh, itu yang masih saya pakai hari ini. Tapi itu juga kunci saya akhirnya bisa banyak diterima gitu karena saya perhatiin hubungan informal itu akan sangat membantu manakala kita itu punya masalah secara formal. Bukan bukan berarti untuk diajak cheating tetapi kebayang nggak kalau kita itu kaku gitu ya, nggak punya hubungan yang baik. Kita datang aja orang udah pikirannya udah yang enggak gitu. Ya, oke. Gitu. Anda nggak perlu galau kalau misalnya kemudian, aduh, ini cara gimana ya untuk bisa terus mengembangkan potensi Anda sebagai seorang HR yang handal. Hubungi saja MSI gitu. Iya. Ya. Hubungi MSI di 0. Ini saatnya untuk ngegas lagi. Oh iya, sudah waktunya ngegas ya Mas. Kelasnya keren-keren loh. Kelasnya keren-keren, betul. Apalagi Fasilitatornya, kolaboratornya juga, fasilitator kolaboratornya itu luar biasa gitu ya. Oke, ada kegiatan apa saja atau ada pelatihan-pelatihan yang untuk ini juga kah dalam waktu dekat ini? Oke, yang dalam waktu dekat itu yang pasti yang jalan adalah nanti di 20 April itu pelatihan dan sertifikasi public speaking, dan 27 April jadi Sabtu minggu depan itu jalan semua MSDM, pelayanan prima, public relation, sekretaris, pelatihan dan sertifikasinya jalan bareng semua gitu Mas. Karena ini yang pegang ada masing-masing gitu sehingga nggak apa-apa tanggalnya jalan bareng. Jalan bareng tapi aman. penanggung jawabnya masing-masing juga, tutornya kan juga masing-masing. Ya oke. Kalau Anda mau menggali lebih banyak daripada kepoin, mending ke 0811 340 5557 ya. Betul. Saya hafal loh nomor telepon. Sudah kena libur 10 hari pun masih hafal. Bawah sadar. Udah masuk bawah sadar. Bawah sadar. Ngigo bisa nyebut nomornya MSI. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Mbak Rovin. Selamat berkarir di tempat yang baru, sukses selalu. Amin. Sehat terus, salam untuk keluarga ya. Iya. Oke, Gitu, Mas. baik. Bu Novi? Iya. Ada lagi? Sudah cukup. Sudah ya. Hari Jumat ada ada ya. webinar hari Jumat series ya. besok. Jumat minggu depan Mas. Jumat ini masih libur ya. Masih libur karena anak-anak ini kan baru liburan. Baru liburan, dan tadi itu ada perpanjangan libur 2 hari kan. Sudah kena libur bersama, ada perpanjangan 2 hari yang ngasih kesempatan mudik itu loh Mas. Ya. Nah, nanti itu judulnya adalah Agile Secretary. Jadi How Secretary Work in Society 5.0. Tanggal 26 berarti ya. Tanggal 26. Jadi 26 April. Ya, Oke. Seru loh, itu sekretaris itu juga seninya banyak itu. Banyak. Betul. Ya. Baik. Terima kasih para narasumber, Mbak Rovin dan Bu Novi dari MSI. Sukses untuk para narasumber, sehat-sehat terus. Ya, Kita ketemu lagi dalam Dialog Solusi SDM minggu depan. Sampai ketemu.